Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Pada malam hari ini Captain Ray melanjutkan sebuah ruangan dari tempat penyimpanan benda pusaka. Seperti apa ruangan yang satu ini? Simak terus, lanjut. Oke guys, tanpa harus banyak bahot, kita lanjut. Permisi. Oke. Dan kita langsung sampai di salah satu ruangan. Wow. Ini adalah sebuah ruangan yang menurut informasi ini adalah ruangan khusus entah para abdi dalam atau ya sejenis itulah. Saya tidak tahu urut-urutannya, saya takut salah dalam pengucapannya, jadi lebih baik nikmati saja konten saya ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel Captain Ray Memang Horor, jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan demikian kalian akan terus mendapat notifikasi atas video Captain Ray yang terbaru. Oke. Ini terdapat 3 buah lukisan. Dan beberapa kursi kayu. Ini sepertinya sebuah penataan layout untuk rapat mungkin ya, mungkin saya tidak tahu. Di sini terdapat kursi kayu yang cukup besar, amben atau apa istilahnya ya. Wow, cukup menarik. Jangan ngeblur dong, jangan ngeblur nih. Ini lokasi yang susah nih. Review lantai pertama. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita telusuri ruangan demi ruangan dan kita berjalan pelan-pelan demi mendapatkan sensasi creepy dari bangunan ini. Itu menurut saya. Ini sebuah lentera.
Oke, saya rasa cukup. Untuk di lantai 1 ini kita cek lagi, di situ ada tangga. Kebayang dong kalau ini adalah salah satu ruangan masih satu bagian dari tempat penyimpanan benda pusaka. Lebih detailnya, lebih pastinya bangunan ini difungsikan untuk apa, saya juga kurang paham. Yang jelas ini menurut info yang saya terima sudah hampir 2 tahun tidak digunakan karena ada relokasi. Jadi yang asal muasalnya di ruangan ini, di bangunan ini, maka dipindahkan di bangunan yang lain. Aduh, ngos-ngosan euy. Baik. Ini bentuknya lebih cenderung ke pantry ya guys. Lebih cenderung ke pantry. Dari sini kita nanti akan mereview atau mengeksplor bangunan tempat penyimpanan benda pusakanya. Oke, jelas ini sebuah pantry atau kantin, kafetaria atau sejenis itu. Sebuah microwave sepertinya. Baik, kita lanjut. Dan ini ada sebuah jendela yang berbentuk ukiran seperti sebuah sangkar. Banyak warga, banyak orang yang bercerita bahwasannya sering terdengar suara gamelan yang berasal dari daerah sini. Wallahu a'lam bishawab. Lukisan yang tidak terlalu penting untuk disorot terlalu lama. Sebuah hal yang membuat saya jengkel, tidak saya sukai adalah mendekati sini. Halo. Mendekati sini kok asapnya dia, dan ini banyak sarang laba-labanya. Bukti sebuah bukti bahwasanya ruangan ini tidak dimasuki alis. Oke, terkunci ya guys. Sebuah bunker mungkin ini, atau sebuah ruangan rahasia. Baik, kita kembali ke atas dan kemudian kita lanjut ke bangunan induk tempat penyimpanan benda pusaka. Tangga men, ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan nggak sih? Ngos-ngosan lah. Oke, kita naik. Ini tangganya udah retak nih. Reviewnya kurang lebih seperti itu guys. Oke, kita lanjut kembali ke lantai yang sebelumnya. Aduh,
reviewnya kurang lebih seperti ini. Ngos-ngosan Pak. Udayakan nonton video dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan bagi penonton via jaringan wifi sebagai bentuk apresiasi kita kepada para konten kreator. Aduh. Oke ya, kita lanjut ke bangunan awal. Oke guys, ini adalah bagian depan dari bangunan. Bangunan ini sudah tidak difungsikan, tetapi tidak bisa dipungkiri bangunan ini sebenarnya memiliki nilai atau unsur mistis juga. Karena konon ceritanya ini adalah salah satu tempat penyimpanan benda pusaka kala itu. Bangunan ini sebenarnya belum lama ditinggalkan, tetapi karena memiliki sejarah bahwasanya ini adalah tempat penyimpanan benda pusaka yang tentu memiliki nilai unsur mistis cukup tinggi. Saya tidak perlu bercerita terlalu dalam di mana lokasi ini berada. Silahkan tebak sendiri di mana lokasi ini, karena sejatinya bangunan seperti ini identik berada di Pulau Jawa. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai, di mana yang saya pijak saat ini adalah lantai kedua. Di situ ada sebuah kamar. Nanti kita cek satu persatu setiap kamar. Jika kamar itu terkunci, maka kita tidak perlu melanjutkan lagi penelusuran di ruangan itu, sehingga kita cukup melanjutkan penelusuran di bangunan atau ruangan yang lainnya. Baik, kita cek satu persatu. Oke, ini terkunci ya guys. Terkunci. Jelas kita tidak memaksakan untuk membuka ruangan yang terkunci. Bangunan ini 90% memiliki unsur kayu. Ornamen-ornamen kayu yang terbuat dari jati atau kayu-kayu berkualitas lainnya. Ini sebuah kursi, mungkin bisa kita anggap seperti kursi singgasana gitu ya. Baik, kita akan turun dari sisi yang lain. Wow, kayunya cukup memuai guys. Dan sandal legend selalu berhasil menemani saya kemanapun saya melakukan. Loh, tangga ini buntu ya, kita loncati saja. Oke, di sini terdapat beberapa wayang kulit. Saya nggak ngerti urut-urutan wayang kulitnya. Di situ terdapat sebuah lukisan, dan di sini masih terdapat meja-meja tamu. Halo. Terdapat meja-meja tamu di sini. Oke.
Agaknya ini sepertinya didesain untuk dijadikan sebuah ruangan rapat, ruangan tamu. Yang jelas, bangunan ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi sekali. Semuanya terdapat ukiran-ukiran kayu yang terbuat dari kayu atau jati yang sangat berkualitas tinggi. Baik, kita akan turun. Di situ ada sebuah amben. Ini adalah lokasi yang sebenarnya tidak begitu saya sukai. Kenapa? Karena harus naik turun tangga, guys. Kita cek ini ruangan apa. Wow. Sepertinya ini sebuah dapur ya. Tuh, kalian bisa lihat. Kuncinya aja modelnya begini nih. Baik, kita tinggalkan ruangan ini. Di kejauhan kalian bisa melihat banyak foto-foto yang jelas tidak akan saya sorot demi menjaga kode etik jurnalistik. Khawatir foto-foto itu dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Di sini terdapat beberapa lukisan, dan itu lukisan kucing yang konon katanya kucing itu berkedip. Benarkah? Tapi memang lukisannya cukup hidup ya, guys. Baik. Di sini saya merasakan merinding yang cukup kuat. Terkunci. Kita tinggalkan ruangan ini. Aku masih keeng melihat kucing ini. Tetapi rasa keeng itu harus dilawan. Sehingga apakah mitos yang beredar itu benar? Seru, guys. Terdapat sebuah meja antik di sini. Masih terdapat beberapa barang. Dan saya rasa tidak perlu saya sorot barang-barang yang berada di sini. Sejatinya kita hanya perlu menyorot ruangan demi ruangannya saja. Baik, kita lalui ruangan ini. Banyak ruangan yang terdapat barang-barang antik di setiap ruangan. Halo. Naik turun tangga, guys. Kurang lebih tampilannya seperti itu. Ini adalah lantai 1 bagian belakang.
Kita cek lantai berikutnya. Di sini terdapat satu ruangan yang cukup unik. Sepertinya ini sebuah musola. Baik. Wow. Ini sebuah kasur. Terdapat beberapa kasur di sini ya. Gimana? Cukup keren untuk sebuah tempat, bekas tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Jadi ruangan yang tidak bisa kita masuki, mungkin itu adalah tempat penyimpanan benda pusaka, atau bahkan mungkin masih ada benda pusaka yang tersimpan di situ. Wow. Sumpah, aku ini paling halu kalau melihat lukisan. Karya seni. Baik, kita lewati. Kita lawan rasa keengnya guys. Rasa creepy. Sensasi merinding. Ini apa ini? Sebuah foto zaman Belanda. Ada tulisan apa itu? Borien. Dan ini panorama pasar Baru ke arah selatan. Dua bangunan kembar di bagian depan pasar adalah loket pajak perdagangan bagi pedagang yang hendak berdagang di pasar baru. Nah, kita tinggalkan ruangan ini. Ruangan yang tertutup kita tutup kembali. Ruangan yang terbuka kita telusuri dengan baik. Yang terkunci biarkan terkunci. Kita jangan merusak aset yang bukan milik kita pribadi. Kita menggunakan lokasi ini hanya untuk kebutuhan konten. Oke. Baik. Ini ada sebuah ruangan terkunci dan engselnya dirusak, berarti kemungkinan ada sesuatu di dalam ruangan ini yang tidak perlu atau tidak patut untuk dipublikasikan. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren lah. Ini adalah lantai 1 bagian tengah atau ruang tamu. Bangunan ini sebenarnya cukup kecil, tetapi memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Baik, menurut mitos, menurut cerita yang beredar, bahwasannya masih terdapat ya kursi makan dengan ornamen kayu. Ini adalah kursi yang terbuat di zaman dulu. Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren lah. Di dalam lemari ini terdapat beberapa souvenir atau beberapa barang antik yang masih disimpan
Salah satunya adalah benda itu, entah ceret teko atau apa istilahnya. Dan ini adalah tempat menaruh lilin. Baik. Di sana masih terdapat sebuah tangga. Wow. Sumpah guys, aku masih merinding terus di sini. Di situ terdapat sebuah radio. Tempo dulu ya. Oke. Kurang lebih reviewnya seperti ini. Oke ya. Di mana-mana terdapat sebuah kayu ukiran seperti ini, atau yang bisa dibilang mungkin ini adalah sebuah gebyok. Halo. Ini adalah lantai 2-nya. Kita cek. Permisi. Ternyata ini adalah sebuah kamar. Sebuah kamar yang hanya terdapat satu buah ranjang, sebuah lemari, dan kursi meja tua. Baik, ini adalah lantai 2-nya. Jangan blur, ayo jangan blur. Sip. Ngos-ngosan aku di sini. Ngos-ngosan, deg-degan, merinding, halu, semuanya jadi satu. Walaupun hanya seperti ini bangunannya, tapi jangan salah, ini creepy. Kecil, tapi creepy. Selama kita masuk bangunan ini, terdapat 2 buah ruangan yang terkunci. Jadi mungkin itu adalah ruangan tempat penyimpanan benda pusaka. Ini foto-foto zaman tempo dulu yang masih tersimpan baik di bangunan ini. Baik, kita tinggalkan. Bangunan ini memiliki 1 lantai ke bawah, 1 lantai ke atas, dan ruangan sayap kanan ataupun sayap kiri. Yang uniknya, tidak memiliki interkoneksi di setiap ruangannya. Di depan terdapat sebuah pendopo sebenarnya, tetapi saya tidak mau mereview pendopo itu karena menurut saya semua pendopo atau semua joglo bentuknya sama. Tetapi mungkin daripada penasaran, kita cek pelan-pelan saja. Baik ya, kurang lebih reviewnya dari depan seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa tidak perlu
mereview joglo terlalu detail. Mungkin saya hanya memberikan sedikit review saja. Dan buat kalian yang baru berkunjung di channel Captain Ray Memang Horor, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan demikian kalian mendapat notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Saya Captain Ray mengucapkan terima kasih. Wah, ini antik nih. Ini barang antik nih. Antiknya pakai banget. Saya tutup lagi, ada yang belum ketutup tuh. Buat kalian yang menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan, saya doakan panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, senantiasa bahagia, dan diberkahi usianya. Saya Captain Ray dari tempat penyimpanan benda pusaka. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.